Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Marining dan Putri, NIM E2019-3110 dari Akuntansi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Nah, sebelum kita mempelajari ekonomi Islam, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Yang selanjutnya yaitu definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Nah, itu dengan tujuan untuk mencapai falah, untuk mencapai dohir dan batin, dan untuk memenuhi kebutuhan sebagai manusia untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nah, sebelum itu, kenapa sih kita harus mengetahui apa itu ilmu ekonomi Islam? Nah, karena kita sebagai umat Islam, kita penting untuk mengetahui konsep ilmu ekonomi Islam. Karena di dalam duniawi yang sangat berkembang saat ini ada dua aliran, yaitu kapitalis, sosialis, dan ekonomi campuran. Nah, dari situlah kita penting mempelajari ilmu ekonomi Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, di sini ada 5 perbedaan, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya. Sumber dari ekonomi Islam itu sendiri terletak pada Al-Quran, ijtihad ulama, qiyas, dan juga as-sunnah. Nah, sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis itu terletak pada manusianya itu sendiri, pengalaman manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu kompetisi pasar. Kompetisi pasar dalam ekonomi Islam itu, kompetisi pasarnya itu dikontrol oleh syariat-syariat Islam. Contohnya, transaksi jual beli itu dikontrol oleh syariat Islam. Nah, sedangkan ekonomi kapitalis itu kompetisi pasarnya itu bebas. Nah, seperti mereka melakukan produksi, distribusi, mereka melakukannya dengan tanpa aturan, jadi bebas melakukannya. Dan sedangkan ekonomi sosialis itu tidak mempunyai kompetisi pasar karena mereka sentral dan diatur oleh pemerintah pusat. Nah, yang ketiga yaitu pengakuan kepemilikan. Pengakuan kepemilikan di sini pada ekonomi Islam itu ada pada individu itu secara nifsi atau milik Allah. Jadi yang semua kita lakukan itu, yang kita kerjakan semua itu kembali kepada Allah. Sedangkan ekonomi kapitalis itu bebas dimiliki dan bebas digunakan. Kalau ekonomi sosialis tidak ada pengakuan kepemilikan individu, jadi semuanya itu milik umum. Nah, yang keempat yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan pada ekonomi Islam itu terletak pada jasmani, rohani, dan akal. Apa yang kita lakukan itu berada pada akal.
jasmani. Sedangkan kapitalis itu dengan jasmani saja. Sama halnya dengan sosialis. Yang kelima yaitu mekanis pasar. Mekanis pasar dalam ekonomi Islam itu berjalan dengan cara maslahah. Dalam ekonomi kapitalis itu mekanisme pasarnya dibiarkan berjalan sendiri, harganya itu ditentukan oleh mereka. Contohnya naik turunnya harga itu ditentukan oleh mereka. Nah, sedangkan pada ekonomi sosialis itu tidak ada mekanis pasarnya karena semua diatur oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, dasar-dasar ekonomi Islam ini ada 6. Yang pertama yaitu at-tauhid, yang meyakini keesaan Allah. Jadi dalam hal aktivitas kita harus meyakini bahwa Allah itu esa. Kita selalu melakukan segala hal itu berdasarkan perintah Allah. Yang kedua yaitu as-siddiq, amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Jika kita melakukan transaksi, kita harus bertanggung jawab. Juga amanah. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum, seperti contohnya tidak boleh mengakui hak milik orang lain. Nah, yang keempat yaitu al-adalah atau keadilan. Jika kita melakukan jual beli, kita harus adil dalam hal jual beli tersebut. Yang kelima yaitu al-tawazun atau keseimbangan. Yang keenam al-tawun atau tolong-menolong. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama, maisir atau judi. Yang kedua, gharar atau tipu menipu. Yang ketiga, riba. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik dalam ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Dan yang kedua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat keadilan dan keseimbangan dan melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Nah, yang keenam bimbingan konsumsi. Yang ketujuh petunjuk investasi. Dan yang kedelapan zakat. Nah, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.